Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tukaffarus sayyi'at. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para orang tua kita, para bapak-bapak haji dan ibu haji, terkhusus imam masjid kita Bapak Kiai Haji Ashari Hussein, dan seluruh pengurus Masjid Al-Barakah yang diketuai oleh Bapak Dr. Budiman Sakti, serta bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semuanya insya Allah mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang terlimpah kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersyukur, Allah senantiasa menambah dan menambah kenikmatannya serta rahmatnya bagi kita semuanya. Salawat beriring salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang fadilah dan keutamaan surah Yasin. Masih ingat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Apa salah satu fadilahnya? Ya. Ya, salah satu fadilahnya adalah la tuqra'u surat Yasin fi amrin yasir fi amrin asir illa yassarahullah. Tidaklah surah Yasin itu dibaca pada suatu perkara yang sulit, perkara yang rumit, maka Allah akan mempermudah perkara itu. Itu salah satu dari fadilah dan keutamaan surah Yasin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang betul kalau surah Yasin itu ada di setiap hati dari pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu cara kita mendapat mahabbahnya Rasul, salah satu kita cara mendapatkan cintanya Rasul itu ya kudu ngapal Yasin. Ya. Yasin dihafal, diusahakan hafal. Insya Allah hafal bagi yang sungguh-sungguh. Karena Al-Quran itu dipermudah oleh Allah untuk bisa dihafal oleh hambanya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pengalaman-pengalaman dalam mengamalkan surah Yasin. Ya. Sahabat Nabi namanya Abdullah ibnu Abbas. Beliau menyatakan bahwa siapa yang membaca surah Yasin di pagi hari, Allah akan mempermudah urusannya di siang hari.
Siapa yang membaca Yasin di sore hari, Allah akan mempermudah urusannya di malam hari. Jadi Yasin ini adalah penggerak dan motivasi kita dalam beraktivitas. Jadi supaya aktivitas kita itu betul-betul nanti menghasilkan berbagai macam manfaat, ya, disertai dengan kemudahan dalam melaksanakannya, maka salah satu caranya adalah membaca surat Yasin. Ada tata cara membaca surat Yasin. Ada yang membacanya biasa dari awal sampai akhir. Ada cara kedua, itu terdapat dalam kitab Abwabul Faraj. Dalam kitab Abwabul Faraj yang ditulis oleh Al-Allamah As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, itu ada tata caranya. Pertama, baca Yasin, Yasinnya dibaca 7 kali. Dibaca berapa kali, Bu? 7 kali. Yasin, 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 Yasin. Yasinnya dibaca 7 kali. Kemudian ada ayat wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu, dan matahari itu tajri beredar, limustaqarrihi pada porosnya. Dzalika, yang demikian itu, kata Allah, takdir, ketetapan, ketentuan Allah, Al-Azizi, yang maha perkasa, Al-Alim, yang maha mengetahui. Lihat Al-Quran surah Yasin. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari itu beredar pada porosnya. Yang demikian itu adalah ketetapan takdir, ya, dari yang maha perkasa dan maha mengetahui. Ini ayat termasuk tanda-tanda ilmiah dalam Al-Quran. Matahari beredar pada porosnya itu diketahui pada masa modern ini. Zaman dulu orang nggak tahu. Iya. Dan bahwa ilmuwan betul-betul mengatakan bahwa ini Al-Quran nggak mungkin buatan Muhammad. Iya. Al-Quran ini nggak mungkin buatan Muhammad. Karena di zaman itu orang nggak ada yang tahu matahari berada pada porosnya. Ini berarti informasi ini nyata-nyata dari sang pencipta alam jagat raya ini. Ya, Nabi Muhammad nggak dikenal belajar ke Romawi, nggak belajar ke Persia, dan ilmuwan pada saat itu belum mencapai kepada pendapat bahwa matahari berputar pada porosnya. Nah, pada ayat ini, dzalika taqdirul azizil alim, dibaca 14 kali. Dzalika taqdirul azizil alim. Dzalika taqdirul azizil alim. Setelah 14 kali kita mohon kepada Allah, ya Allah, lihat matahari itu yang berputar pada porosnya itu adalah ketentuan takdirmu yang maha perkasa. Enggak ada yang bisa mengendalikan itu kecuali Allah dengan segala kemaha perkasaannya dan maha mengetahui. Dibaca 14 kali, setelah itu kita membayangkan
membayangkan urusan kita yang sedang kita hadapi. Ya. Urusan yang rumit, yang susah, yang kita anggap berat menjadi beban kita, maka kita mohon campur tangan Allah. Engkau mengendalikan matahari berputar pada porosnya, itu bagi engkau adalah hal yang mudah. Apalagi mengendalikan urusanku ini ya Allah. Gitu. Jadi kita baca Al-Quran itu berdialog dengan Allah. Ketika Allah ngasih tahu kita, ngomong sama kita bahwa matahari itu dikendalikan oleh Allah berputar pada porosnya dengan kemahaperkasaan Allah, dan Allah maha mengetahui. Kalau matahari jalan-jalan repot itu, ya. Jarak matahari harus pada porosnya dia. Mendekat ke bumi, bumi akan menjadi panas kemudian terbakar. Ketika menjauh dari bumi, bumi lama-kelamaan dia mendingin kemudian beku. Tidak ada kehidupan di alam bumi ini. Makanya dia berputar pada porosnya. Kan gitu. Maka kita dengan menghayati ayat ini, kita juga menghayati masalah yang kita hadapi. Kita ingin ada campur tangan Allah. Inilah cara berdialog dengan Quran. Tuh, ulama mengajarkan begitu. Jadi Al-Quran turun ke kita itu adalah sarana bagi kita untuk berinteraksi dengan Allah. Setelah kita memahami ayatnya, ya, kita serap pesan-pesannya, timbul kesan di dalam diri kita. Ya, timbul kesan di dalam diri kita bahwa kita mengharap campur tangan Allah yang Maha Kuasa itu. Kita harapkan di masalah kita itu ada campur tangan Allah. Kita misalnya menemukan anak atau cucu kita bandelnya bukan main, kan gitu kan? Atau urusan kita, atau masalah yang lain, masalah kepemimpinan kita, masalah di kantor, apa saja yang kita anggap rumit, kita ingin ada campur tangan Allah agar masalah itu betul-betul kita dapat laksanakan dengan baik dan bermanfaat, menimbulkan masalah, menimbulkan maslahah, bukan menimbulkan masalah. Itu yang kita inginkan. Nah, dibaca itu 14 kali. Dzalika taqdirul azizil alim. Dzalika taqdirul azizil alim. Dzalika taqdirul azizil alim. Berapa kali? 14 kali. Terus ada ayat Salamun qawlan mir rabbir rahim. Ada nggak ayat itu di Yasin? Ada. Kalau penggemar Yasin hafal itu. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salam. Apa itu arti salam? Keselamatan, kecukupan, ketentraman, kedamaian. Ya, salam. Qaulan itu adalah ketetapan, sebagai ketetapan mir rabbir rahim, dari Tuhan mereka. Maka ini ulama mengajarkan bacanya 16 kali. Berapa kali? 16 kali. Sambil kita meresapi maknanya, bahwa segala macam keselamatan, kedamaian, ketentraman, kecukupan, kesejahteraan itu semuanya bersumber dari Allah. Baca 16 kali, setelah itu kita resapi maknanya dan kita bayangkan urusan kita. Agar dalam urusan kita ini mendatangkan keselamatan, iya, mendatangkan kesejahteraan, mendatangkan ketentraman, kedamaian, kecukupan bagi kita. Dan ini qaulan, sebagai ketetapan mir rabbir rahim, dari Tuhan mereka. Jadi Allah ikut mengendalikan urusan kita. Jadi urusan kita ini akan berdaya guna untuk keselamatan kita. Ya. Keselamatan dalam kita melaksanakannya, ya.
dan keselamatan kita dalam mendapatkan manfaatnya, gitu. Dan dari urusan itu juga hati kita tenang, tentram. Gitu. Ini, jadi kita diajak untuk meresapi Al-Quran. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Dibaca berapa kali Bu tadi? 16 kali. Terus ini kita masuk kepada tata cara baca surah Yasin. Ya. Terus ada ayat lagi, ayat ketiga sebelum terakhir. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Ada ayat itu? Awalaysa alladhi khalaqas samawat. Awalaysa alladhi, bukankah alladhi yang khalaqas samawat, menciptakan langit-langit yang 7 lapis itu, angkasa raya itu, wal ardo, serta menciptakan bumi, biqadirin, mampu, ayyakhluqa mithlahum, untuk menciptakan yang semisalnya. Jadi Allah itu mampu menciptakan yang semisalnya. Di angkasa raya ini bukan gugusan tata surya aja, iya, ada gugusan-gugusan galaksi yang lain banyak. Iya, gugusan galaksi itu. Itu menunjukkan Allah kepada kita, Allah menunjukkan kepada kita bukan hanya penciptaan susunan tata surya yang kita alami sekarang, yang matahari menjadi sumber energi bagi bumi, iya, tapi Allah bisa menciptakan yang semisal dari gugusan tata surya yang ada, yang kita alami sekarang. Kata Allah begitu. Bukankah yang menciptakan angkasa raya, 7 lapis langit dan bumi ini, biqadirin, dia mampu, ayyakhluqa mithlahum, untuk menciptakan yang semisalnya, dan itu sudah dibuktikan oleh Allah, ya. Ayyakhluqa mithlahum, bala, tentu, ya, Allah maha kuasa. Wa huwa, dan dia Allah itu al-khallaq, dia maha mencipta dari yang belum ada jadi ada. Iya, Allah itu mencipta, al-khallaq itu mencipta dari belum ada jadi ada. Kalau kita manusia menciptakan dari yang ada menjadi yang ada. Ibu-ibu bisa mencipta donat itu dari padi. Iya, padi digiling jadi beras, beras digiling jadi tepung. Iya, tepung diadonin sama air campur gula. jadi donat, jadi makanan. Nah, dari yang ada dicipta oleh manusia dibuat sesuatu yang baru. Kalau Allah bukan hanya itu, tapi mencipta dari yang belum ada jadi ada. Makanya di surah Al-Anbiya Allah berfirman begini. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma. Kata Allah begitu. Tidakkah orang-orang kafir yang enggak percaya dengan Sang Pencipta alam jagat raya ini, ya, mereka yang enggak percaya itu bahwa langit, angkasa raya itu dan bumi kanata ratqan, itu pada mulanya adalah satu. Dia satu padu. Fapataknahuma, kemudian kami pecahkan, kami hancurkan. Maka yang satu itu setelah pecah jadi matahari, jadi bulan, jadi bumi, jadi gugusan galaksi ini itu, ya. Nah, itu yang dikenal dalam ilmu
fisika kalau kita belajar di SMA dulu ada teori namanya teori Big Bang. Iya, ledakan dahsyat. Ledakan dahsyat. Maka dari ledakan itulah tercipta gugusan tata surya, gugusan galaksi-galaksi. Tuh. Lihat, Allah nantang tuh orang-orang yang nggak percaya sang pencipta. Ada yang menciptakan alam jagat raya ini. Gitu. Kalau nggak ada yang ngatur dari ledakan itu, maka saling tumburan satu sama lain. Ini apa nih? Gelas. Kalau dijatuhkan di lantai, pecah. Pecahannya teratur enggak? Hah? Kagak. Kalau kata orang, enggak akan teratur. Nah, ini kumparan yang besar itu ketika dia meledak dengan dikenal dengan teori Big Bang itu teratur tuh, diatur. Semuanya beredar, enggak saling tumburan satu sama lain. Ya, bumi dengan bulan akrab betul bergandengan sambil berputar ya. Terus, nah, kalau ini bulan dengan bumi enggak teratur, kadang-kadang bulan jauh ke sono gitu. Apa yang terjadi? Iya. Makanya kata Allah, awalam yaral ladzina kafaru. Yang kafir-kafir itu, yang enggak percaya tuh, apakah mereka enggak menyaksikan dengan kemutakhiran ilmu mereka? Iya. Bahwa dulunya langit angkasa raya bumi itu nyatu, kemudian kami pecahkan, fafataknahuma. Maka orang-orang yang dengan ilmunya ya mengamati alam jagat raya ini, mereka akan termangu-mangu, tertegun dengan kebenaran Al-Quran. Benar-benar ini Quran bukan ciptaan buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kata Allah begitu. Dan dari ledakan itu kami jadikan minal ma'i kulla syai'in hayy. Dari air itu kami jadikan segala sesuatu menjadi hidup. Maka dari planet yang menghidupkan makhluk-makhluk adalah planet yang banyak mengandung air. Iya. Iya. Tuh. Luar biasa. Ini jadi planet dari ayat itu tuh kita jadi tahu. Wa ja'alna minal ma, dan kami jadikan dari air itu kulla syai'in hayy, segala sesuatu jadi hidup. Itu kering kerontang, nggak hujan-hujan, barang pas hujan sekali, nggak taunya beberapa hari kemudian timbul dah tuh rumput tunas. Iya. Nanti Mars itu diinformasikan ada mengandung air sedikit. Nanti makanya orang Amerika kalau jadi kiamat mereka persiapan observasi ke sono terus. Kalau dari kiamat mau pindah ke sono katanya. Di sana banyak mengandung air. Nah, kalau kita manusia dengan Allah, Allah nyatakan begini. Wa huwal khallaqul alim. Dan Allah itu Maha pencipta. Menciptanya bukan sekedar dari yang ada menjadi ada menjadi baru, tetapi dari yang belum ada menjadi ada. Lain dengan manusia. Pak Habibie sehebat itu komponen-komponennya ada untuk membuat pesawat. Tapi kalau Allah satu lagi yang nggak bisa diikuti dalam surah Yasin itu, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Artinya apa? Subhanalladzi, maha suci yang telah menciptakan khalaqal azwaja kullaha, segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang. Iya. Terus ada gelap, ada terang.
ada tino, ada lanang, gitu. Dengan ciptaan yang berpasang-pasangan itu berkembanglah kehidupan. Allah ciptakan manusia dari Adam dan Hawa. Sampailah ke kita. Sampai pada hari kiamat. Mulanya Adam dan Hawa. Berpasang-pasangan. Semuanya Allah ciptakan berpasang-pasangan. Sampai-sampai ada ilmuwan di Mesir itu, beliau mendapatkan piala Nobel. Iya. Karena bisa memotret perkawinan garam. Jadi garam, Bu. Garam tuh, itu kan orang di air kumpulin ya. Ternyata sama ilmuwan tuh dipotret. Ternyata garam bermesraan. Iya, garam itu bermesraan. Dia nikah. Makanya nggak mesra kalah sama garam. Sehingga dari pemesraannya antara garam itu dia timbul jadi banyak tuh garam tuh. Nah, ilmuwan ini akhirnya dapat piala Nobel. Dan ini yang nggak bisa diikuti manusia, menciptakan dari berpasang-pasangan jadi banyak. Kalau bisa enak bener Pak Habibie itu, nggak usah pusing-pusing, ciptakan aja pesawat tino, pesawat lanang, uncang-uncang kaki, bulan depan lahir lagi, tahun depan lahir lagi, kan enak begitu. Iya, itu yang nggak bisa diciptakan oleh manusia. Dan Allah dalam surah Yasin, makanya Pak Bu, Yasin ini kolbulnya Quran, hatinya Quran. Tuh. Dari berpasang-pasangan jadi pasangan itu timbul pasangan terus sampai hari kiamat. Makanya Nabi Nuh alaihi salam ketika terjadi tsunami yang meliputi bumi, Nabi Nuh diperintahkan Allah untuk mengambil makhluk Allah berpasang-pasangan. Tuh. Makhluk Allah berpasang-pasangan. Tuh, sampai Bapak Ibu sekalian ada kisah itu. Kisahnya apa? Itu ular, kalajengking dan binatang-binatang yang berbisa mengungkapkan rasa terima kasih kepada Nabi Nuh alaihi salam. Mereka berkata, "Ya Nuh, siapa saja yang menyebut namamu, ya, siapa saja yang menyebut namamu akan selamat dari kami." Jadi orang yang menyebut nama Nabi Nuh 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari akan selamat dari binatang berbisa. Makanya orang tua kita dulu kalau mengajarkan, kalau masuk ke hutan, baca ayatnya, salamun ala nuhin fil alamin inna kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Itu salamun ala nuh, keselamatan terhadap Nuh. Salamun ala fil alamin, di alam jagat raya ini, ya. Innahu min ibadinal mukminin, sesungguhnya Nuh itu termasuk dari hamba-hamba kami yang beriman. Itu karena ungkapan kasih terima kasihnya itu binatang yang berbisa, mereka mengatakan seperti itu. Ya Nuh, siapa saja yang menyebut namamu akan selamat dariku. Jadi kalau masuk hutan baca ayat itu, ya, insya Allah itu yang namanya binatang berbisa akan menghindar dari kita. Kalaupun terpaksa, misalnya kepijak kemudian dia refleks gigit, maka selamat. Tetap selamat. Kenapa? Karena tanda terima kasih mereka kepada Nabi Nuh. Makanya jadi manusia harus pinter-pinter berterima kasih juga. Binatang aja bisa berterima kasih. Iya. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang enggak bisa bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Nah, ayat ini
Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Dibaca 4 kali. Dibaca berapa kali? 4 kali. Sambil kita berinteraksi dengan maknanya, memaknai. Awalaysal ladzi khalaqas samawati wal ard. Bukankah yang menciptakan langit-langit angkasa itu dan bumi mampu biqadirin ayakhluqa mislam, untuk menciptakan yang semisalnya? Bala, ya, tentu, pasti Allah itu bisa. Wa huwal khallaqul alim, dan dia adalah yang maha mencipta dari yang tidak ada menjadi ada saja, mampu. Ya. Alim dan maha mengetahui. Maka kita tadi bayangkan apa yang kita sedang alami, apa yang sedang kita hadapi, masalah apa yang kita ingin adukan kepada Allah. Kita minta, ya Allah, Engkau menciptakan alam jagat raya ini dan yang semisalnya mampu, apalagi urusanku ini ya Allah, kecil bagimu. Gitu. Engkau maha kuasa ya Allah. Maka aku mengadu kepadamu ya Allah. Masya Allah, enak kalau baca Quran begitu ya. Dialog kita sama Allah tuh. Makanya ayat berikutnya dibaca apa? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu, ya. Nah, perkara Allah itu, urusan Allah itu, kalau Allah mau idza arada syai'an, itu hanya mengucapkan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Kalau Allah berkehendak, maka semuanya akan terkondisikan. Ya. Jadi kalau Allah berkehendak, semuanya akan terkondisikan, dikondisikan oleh Allah. Kalau Allah yang mengkondisikan, sehebat apapun rekayasa untuk menggagalkannya, tidak akan pernah berhasil. Ya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah itu bisa diselamatkan? Iya, karena Allah campur tangan. Padahal udah dikepung. Iya, udah dikepung oleh algojo-algojoknya setiap suku di Makkah pada waktu itu. Secara akal kagak bisa lolos Nabi Muhammad. Iya. Tetapi Allah campur tangan. Nabi Muhammad mengambil debu, di genggamannya beliau membaca, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna, dan kami jadikan min baini aydihim sadda, di depan mereka itu ada benteng, wa min khalfihim sadda, dan di belakang mereka ada benteng. Terus apa? Fa aghshaynahum, kemudian kami liputi. Ya. Diliputi itu para algojo itu akhirnya sama Allah. Fahum la yubsirun, dengan liputan itu, penghalang itu, mereka tidak melihat. Setelah baca ayat itu pada ngantuk, ongap dia, iya, nguap. Nah, Rasulullah ambil satu-satu, taruh di ubun-ubun. Di ubun-ubun orang para algojo. Kemudian Rasulullah keluar ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Algojo itu, para pembunuh bayaran itu orang-orang terlatih. Iya, orang-orang terlatih secara fisik dan mental, dan juga terlatih secara keintelektualan mereka. Jadi bukan main-main. Fisik mereka kuat-kuat, nggak ada bagi mereka ketika menjalankan tugas itu ngantuk, kan gitu. Nggak dapat bayaran ya, kan gitu kan. Nggak pernah gagal dalam tugas. Tetapi di saat itu Allah campur tangan. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Begitu.
Tapi kita jangan mengharap kun fayakun Allah terus, tapi usaha itu. Ya, usaha nanti dilihatnya Allah melihat usaha kita, seberapa jauh kemaksimalan kita dalam mengupayakannya, maka Allah campur tangan. Nabi begitu. Ya. Nabi kalau mau doa aja kan makbul. Iya kan gitu. Tapi Nabi Muhammad mengikuti proses. Iya. Mengikuti proses tuh. Di surah Yasin ini kita banyak dapat ilmu. Orang yang punya keinginan mencapai cita-citanya harus ada proses, melalui proses. Ketika melalui proses itulah butuh campur tangan Allah. Ya, butuh campur tangan Allah. Kenapa begitu? Fasubhanalladzi biyadihi malakuti. Terus apa? Samawati wal ard wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah. Fasubhanalladzi biyadihi, yang di tangan Allah itulah, di kekuasaan Allah itulah. Malakut, segala macam kerajaan langit dan bumi. Semuanya di bawah kendali Allah. Wa ilaihi turja'un. Dan segala sesuatu itu nanti kembalinya ketentuannya Allah. Manusia cuma berusaha. Manusia cuma berusaha. Yang menentukan kembalinya adalah Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, orang beriman itu pasrah diri kepada Allah. Iya. Dan menerima apa yang menjadi ketentuan Allah. Saya pernah bilang, Sayyidina Ali itu, iya. Saya pernah bilang Sayyidina Ali itu kalau berdoa dikabulkan beliau senang. Iya. Dan kalau doanya tidak dikabulkan, Sayyidina Ali lebih senang lagi. Ya kalau kita kan bingung begitu. Sayyidina Ali ketika berdoa dikabulkan senang. Ketika tidak terkabulkan lebih senang lagi. Kenapa? Karena ketika dia berdoa dikabulkan Allah, berarti sesuai antara keinginannya dengan kehendak Allah. Ketika tidak dikabulkan beliau lebih senang lagi. Karena ketika dikabulkan itu dia menjadi tahu bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah untuk Sayyidina Ali. Gitu. Ini pilihan Allah yang kedua itu yang tidak dikabulkan. Dan itu pasti maslahat bagi hamba Allah. Makanya kita umat Islam dari ayat ini diperintahkan maksimal untuk berbuat, mencari yang halal. Iya. Adapun hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Yang jelas usaha kita untuk menuju apa yang kita inginkan itu udah ada pahalanya dalam proses itu. Enggak sepi dari pahala. Iya, pasti ada manfaatnya. Kalau orang ini mengimani ayat ini luar biasa. Nih, ada orang berusaha untuk menjadi anggota dewan misalnya, iya. Udah keluar biaya, tenaga, pikiran, iya, tuh, iya, dan itu emang diupayakan begitu. Ketika dia gagal, apa? Bersyukur, alhamdulillah, inilah yang terbaik. Iya, pilihan Allah. Saya gagal di sini, berarti saya diselamatkan Allah. Berapa banyak orang sungguh-sungguh memaksakan dirinya jadi itu, akhirnya pas jadi malah dia terhina. Iya kan? Dia terhina. Ada juga orang yang jadi itu, dia semakin besar kemanfaatannya dirasa oleh masyarakat. Iya, kepikirannya, tenaganya, gagasan-gagasannya terasa manfaat di masyarakat. Karena pilihan Allah tepat sesuai dengan dia. Itu makanya
Karena nggak mengimani ayat ini, banyak orang nyumbang ke masjid diambil lagi karpetnya. Kan gitu. Padahal mestinya bersyukur, iya, mestinya bersyukur. Dengan dia menjalani itu, akhirnya hartanya manfaat buat masjid, buat masyarakat, sedekahnya jadi besar. Alhamdulillah. Kalau nggak nyalonin begitu, mungkin dia nggak bersedekah. Atau sedikit yang disedekahkan. Jadi umat Islam itu selalu optimis. Selalu optimis. Dan umat Islam harus berupaya untuk bisa berbuat untuk orang banyak. Tapi hasilnya nanti terserah Allah. Jadi alhamdulillah di sini ada lahan perjuangan, nggak jadi alhamdulillah berarti ada tempat lain yang lebih cocok yang Allah kehendaki. Nah, itu hebatnya orang beriman. Iya. Itu tata cara baca surah Yasin. Nah, malam pertemuan berikutnya baru tafsirnya. Sekarang ini tata cara baca surah Yasin. Jadi caranya begitu. Yasin dibaca 7. Yasin, Yasin, Yasin. Sampai 7 kali. Di ayat dzalika taqdirul azizil alim dibaca 14 kali. Salamun qaulam mir rabbir rahim baca 16 kali. Baca berapa kali? 16 kali. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Baca berapa kali? 4 kali. Kemudian ditutup ya ayat 2 ayat berikutnya. Setelah itu berdoa. Itulah Bapak Ibu sekalian, pengajian kita pada malam hari ini salah satu metode membaca surah Yasin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.